ketiga ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama, 2, 3. Katakan amin. Ada satu persoalan yang dibutuhkan oleh banyak orang di zaman itu, dan lebih khusus yang dibutuhkan atau persoalan yang dialami dan membutuhkan jawaban daripada banyak orang pada waktu itu, yaitu orang yang ada di depan pintu bait Allah. Orang yang setiap hari dia bolak-balik. Dalam arti bolak-balik bukan dia yang jalan, ada yang menolong dia. Peristiwa di ayat yang Petrus menyembuhkan orang yang lumpuh ini, dia bolak-balik, tentunya bukan dia datang sendiri, dia pergi sendiri, tetapi tentunya ada orang yang mengotong dia. Nah, ada persoalan dalam dirinya di mana dia tidak bisa berjalan seorang diri dan dia membutuhkan pertolongan orang. Untuk dia sampai ke bait Allah itu, tentunya karena dia lumpuh, ada orang di sana yang akan membawa dia. Yang pertama, dalam pendahuluan ini, dia nggak bisa berbuat apa-apa tanpa pertolongan orang. Yang kedua, dia nggak bisa menghasilkan sesuatu tanpa pemberian orang. Dan inilah setiap hari bertahun-tahun dia lakukan. Orang membantu dia dan orang memberikan sesuatu kepada dia. Dan satu waktu ketika Yohanes Petrus sewaktu ke sana, murid Yesus pergi ke bait Allah. Dan mereka tidak menyangka kalau mereka mau ketemu dengan orang yang lumpuh ini. Bilang sama saya, orang lumpuh. Petrus dia nggak pernah menyangka, berpikir akan ketemu dengan orang ini. Karena tujuan Petrus pergi ke bait Allah adalah ingin ketemu, ingin melihat, dan ingin mengalami mujizat dan hadirat Tuhan. Tetapi dia nggak menyangka ketika dia semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, dia lihat ada orang yang lumpuh. Maka ketika dia melihat orang yang lumpuh secara manusia, dia mau berkata, orang ini tentunya membutuhkan pertolongan. Dan sebelum Petrus melakukan itu, ternyata orang itu dia hanya meminta sedekah, minta. Berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan dia hanya mengharapkan belas kasihan orang. Dia minta kepada Petrus, catat baik-baik, dia enggak meminta doa kepada Petrus. Dia enggak meminta kesembuhan kepada Petrus. Dia enggak meminta dia dipulihkan oleh Petrus, tapi hanya dia meminta belas kasihan Petrus. Tapi yang menarik bagi saya dan bagi kita hari ini, Yesus tahu apa yang dibutuhkan kita. Katakan amin. Petrus hanya berpikir, aku hanya menolong engkau biasa saja. Tetapi saya yakin dengan iman, Roh Kudus yang menggerakkan Petrus, engkau bukan saja memberikan dia sedekah, engkau bukan saja dia memberikan, kalau sekarang mata uang rupiah kita Indonesia, engkau bukan sekedar memberikan dia mata uang rupiah, dan ketika uang engkau berikan, hari ini engkau berikan jajan, maka hari ini bisa habis. Tapi ada yang lebih dalam lagi yang dia butuhkan, nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah. Saya bilang Allah, saudara bilang Yesus. Allah, Tuhan, Allah, Yesus. Masih ada plafon, belum tembus saudara punya nama Yesus. Allah, Tuhan, Allah, Yesus. Nama itu yang ada di hatimu. Sebenarnya sekarang yang dibutuhkan sepertinya orang yang ada di luar bait Allah. Katakan amin. Kesembuhan gak terjadi di dalam bait Allah. Pemulihan gak terjadi di dalam rumah Tuhan. Kesembuhan terjadi di luar bait Allah.
Artinya apa? Kalau Petrus menjamin nama yang hebat itu, nama yang luar biasa itu, nama di atas segala nama itu, dia berikan kepada orang, "Hei, aku nggak punya emas, perak dan lain-lain. Aku nggak punya uang, tapi aku punya nama yang hebat itu. Yesus namanya, dan di dalam nama Yesus orang itu dia bangkit dan berjalan. Dia bangkit dan berjalan." Nama ini yang orang butuh akhir-akhir ini, saudara-saudara. Jangan engkau pikir kesembuhan dan pemulihan itu hanya berlaku di dalam rumah Tuhan. Sebagaimana Petrus bisa menyembuhkan karena nama yang hebat kepada orang yang lumpuh di luar bait Allah, saudara juga Tuhan mau pakai untuk menjadi saluran berkat bagi orang yang ada di luar bait Allah. Tanya berapa orang? Tanya kepada teman-teman, berapa orang yang di luar bait Allah? Jawab, banyak. Betul? Betul Bapak Ibu? Betul. Satu orang yang lumpuh, Petrus bilang, nama ini yang hebat, ini cukup bagiku, akan kuberikan kepada engkau. Apa yang tidak pernah engkau pikir dan apa yang tidak pernah juga dipikirkan orang lumpuh itu yang Tuhan sediakan kepada orang yang mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tahun ini tahun menikmati Yesus, gereja kita. Tahun menikmati Tuhan. Saya persiapkan khotbah, temanya menikmati Tuhan tanpa batas. Menikmati Tuhan tanpa batas. Saya tergerak baca ayat itu. Apa yang sudah dilakukan Petrus tidak bisa dibatasi oleh akal sehat, karena dia Allah tanpa batas. Apa yang sudah dialami oleh orang lumpuh gak bisa diterima oleh logika kita, karena Yesus nama yang hebat, perbuatannya tidak bisa dibatasi. Kemarin saya hampir 1 jam, saya mau lihat dulu orang itu ada nggak di sini. Suatu orang nona umur nggak masih muda, dia telepon saya, "Om Sem, saya ingin didoakan." "Oh iya, bisa, datang aja." Lalu dia cerita, "Puji Tuhan Om Sem." Saya pikir dia menceritakan ingin didoakan masalah, tapi dia cerita, "Puji Tuhan Om Sem." Dia bilang, apa yang saya tidak pernah pikir itu Tuhan kasih. Dia kerja di salah satu bank, dipercayakan di Gorontalo Baru. Secara teori atau pengalaman dalam satu instansi membutuhkan jangka waktu yang cukup panjang untuk dia ada di posisi itu. Tapi dia sendiri heran. Tadinya dia dengar Gorontalo, kalau orang Jawa bilang moh, nggak mau. Karena kalau kita di Gorontalo, kalau di Manado dengar Gorontalo, orang Manado itu sudah identik, orang Gorontalo itu standarnya itu pasar 45. Betul apa itu? Betul enggak? Maaf orang Manado yang datang ya, bukan Bapak Ibu, orang Manado. Maaf Pak, stay Rantung ya. Betul. Orang melihat Gorontalo itu di Bitung, di pelabuhan. Orang Manado lihat dari mana Gorontalo? Oh, modelnya seperti orang-orang di Bitung. Solopo. Solop maksudnya sandal. Solopo, ngelo itu. Dia mau 7.000. Dia mulai tawari. Orang tahu orang Gorontalo itu di pasar yang ada di Bitung, di pelabuhan. Orang Manado melihat orang Gorontalo itu hanya di pasar 45. Doranya anda lihat orang Gorontalo sama dengan orang begini manis-manis. Waktu itu
Kekasih datang, dia bilang, kita tadinya tidak mau di Gorontalo Om Sam. Kita tadinya mau pilih di, waktu itu dia di Ternate, kita mau pilih di Parigi sana di daerah Morowali, itu sekian tahun lalu. Tapi singkat cerita dia bilang, saya di Gorontalo Om Sam tahun sekian, bulan sekian. Jenjang karir saya, salah satu misalnya kalau di bank, ya Tante Emi mungkin tahu, itu cukup banyak waktu untuk ada di posisi yang ada di atasnya di instansi mana saja. Tapi bilang kita heran Om Sam. Sekarang kita dipercayakan ada di posisi sebagai pimpinan yang ada di salah satu bank yang ada di Gorontalo. Dan itu secara teori atau kebiasaan nggak mungkin ada di situ. Kong dia kunci begini, itu no, yang kita tidak tahu mau bilang apa. Kalau dulu, maaf ya Pak Anto, duduk di kursi perwira, walaupun itu belum, harusnya belum, pangkat dia tidak akan duduk di kursi perwira. Itu karena Tuhan. Sekarang Nona itu bilang, dia ada di kursi itu, harusnya sepertinya belum waktunya. Tapi dia kaget. Mulai Senin ini dia diangkat menjadi salah satu pemimpin yang ada di salah satu bank. Saudara mau? Saudara mau? Tidak ada yang mustahil. Yang penting nama itu ada dalam hidup saudara. Kami waktu datang ibadah Natal di gereja sebelah, satu pengkhotbah dia S2, karyawannya semua sekarang orang asing. Dia salah satu wanita Indonesia, bukan salah satu, satu-satunya wanita Indonesia yang merancang helikopter. Waktu dia khotbah, semua keluarganya akhirnya tren. Saya mengerti ya, awal kalimat tren, tren. Mengerti Bapak Ibu? Ya, yang di atas mengerti? Tren, orang Bengkulu, semua keluarga tren. Suaminya 8 kali ke tanah, bukan 1 kali, Siti 8 kali. Kita lihat Siti lagi berdoa. 8 kali. Tapi Tuhan buat sesuatu yang luar biasa. Saya baru tahu itu pengkhotbah. Ternyata dia udah lama. Suaminya calon bintang 1. Tapi karena nama Yesus, dia berdoa 24 tahun untuk suaminya. Akhirnya suami terima Yesus. Calon bintang 1. Ini bukan bintang biasa. Kalau loreng kong semua bintang 1, ini luar biasa. Tapi di saat waktu itu dia kenal Yesus, istrinya berdoa 24 tahun. Akhirnya dia terima Yesus. 8 kali ke sana dia lupa. Terima Yesus. Enggak dia dapat bintang 1. Tak tahan terus di pangkat yang lama. Tapi kesaksian dia kemarin, dia bilang ke kami, dia nggak dapat bintang itu, no problem. Yang penting nama bintang di atas segala bintang. Yang menciptakan bintang-bintang itu sudah ada dalam dirinya. Itu saya ambil kesimpulan, itu bahasa saya, tapi kesimpulannya kira-kira begitu. Dia nggak pusing, nggak tembus bintang. Dia bilang kalau soal untuk jembatan mau sampai ke bintang 1, dia sudah sekolah Lemhana sampai di Jepang. So kurang apa leh?
Tapi dia bilang nggak tembus-tembus. Ditahan sampai dia pensiun. Tapi dia bilang waktu malam itu, waktu pensiun, istrinya ngomong juga, waktu pensiun hampir 100 jenderal datang. Kondorang angka-angka pada dia. Padahal 8 kali so dilupakan, dibuang semuanya. Tapi nama di atas segala nama yang menciptakan bintang so ada. Dia tidak perlu angka diri. Yang bintang-bintang 2 bintang yang angka-angka pada dia. Dorang polo, dorang angka sama dengan kalau main bola menang Liga Champions, pelatih dorang angka, wow. Istrinya bilang dia diangkat. Yang angkat, maaf, bukan yang di bawah. 1 bintang, 2 bintang dong angka. Dia bilang inilah hebat, nama di atas segala nama. Kalau so ada 4 orang, kalau Tuhan mau angkat kita, enggak terpikirkan, enggak diduga, dia sedang menyediakan sesuatu yang terindah dalam hidup saudara. Kasih kaget kiri kanan, kamu diberkati Tuhan. Apalagi yang sebelah hormat. Kencang-kencang lagi, kamu diberkati Tuhan. Tuhan tanpa batas, Yesus tanpa batas. Artinya logika kita nggak bisa membatasi apa yang dia lakukan. Katakan amin. Cari 5 orang, kamu diberkati, kamu diberkati. 10 orang, lebih keras lagi, kamu diberkati. Saudara jawab, katakan Yesus ya. Siapa yang tanpa batas? Siapa nama yang hebat, yang gak bisa dibatasi dengan akal sehat kita? Siapa namanya? Siapa namanya? Hari ini ketika engkau berkata demikian, segala sesuatu yang akan menghambat berkat di tahun 2022. Yang penting nama itu so ada. Nikmati hebatnya nama itu. Nikmati nama yang luar biasa itu. Akhirnya itu nona yang datang, dia bilang, ternyata saya ambil kesimpulan waktu dia kisahkan hidup dia sebelum datang ke Gorontalo. Dia bilang, dulu kita Om Sam, dia secerita, papa dulu di sini, mama dulu di sini. Kita dilarang-larang mau masuk di sini, di gereja, maksudnya gereja kita. Tapi dia berusaha dan dia menerima baptisan air di salah satu gereja di Bitung. Dia mengakui apa yang dia lakukan. Tentang dia dibaptis, saya bisa melihat jauh apa yang ada di dalam hatinya. Bahwa kalau dia betul-betul mengambil keputusan dan percaya betul apa yang Yesus lakukan, melakukan apa yang Yesus mau, dimanapun dan kemanapun nama itu torang bawa. Dari Ternate tak putar-putar. Saya bilang tadi, harusnya dia di Ternate, dia minta di daerah Morowali, dia nggak mau di Gorontalo. Tapi Tuhan berbuat sesuatu. Dia bilang, kira-kira kalau kita ikut, kita paksa, kita harus ke apa DP nama itu, daerah Morowali. Kira-kira kita nyanda begini Om. Kesimpulannya, apa yang dia alami sekarang, dia akui ini sesuatu yang dia telah lakukan di waktu-waktu yang lalu. Dan nama itu tetap ada dalam dirinya. Nama itu yang menjamin hidupnya sampai ada di titik ini. Kita lihat muka-muka diberkati Tuhan. Ini biar kita khotbah, kan gembala khotbah kan biasa setengah jam toh. Kalau kita lihat ini so bicara nama yang hebat, semua rasa diberkati. Kita khotbah 2 jam ini semua tetap mata tak buka ini. Gampang main bulu tangkis. Saudara ingin menikmati nama yang hebat? Amin. Nama itu tanpa batas. Apa yang tidak pernah dipikirkan oleh orang yang lumpuh itu, dia terima apa? Kesembuhan.
Yang kedua, nama tanpa batas gak bisa dibatasi dengan waktu. Dia Alfa dan Omega, yang awal sampai kepada yang akhir. Dia tiada berkeputusan, dia kekal sampai selama-lamanya. Ayat yang ke-8 kitab Ibrani berkata, bukankah nama Tuhan kita Yesus nama di atas segala nama itu? Dia tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tidak ada bayang-bayang perubahan. Itulah Tuhanmu dan Tuhanku. Ibrani 13 ayat yang ke-8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari Minggu hari ini, sampai, terjemahan lain, kekal sampai kekal. Ini Tuhan kita yang hebat. Pertolongannya tidak bisa dibatasi dengan logika, dan keberadaannya tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Daud bilang begini, Tuhan, kita mau lari ke mana? Aku merasakan pertolonganmu begitu luar biasa. Ketika aku coba, dia bayangkan, waktu aku ada jauh di atas awan-awan, kasih setiamu ada di sana. Bahkan dia bandingkan, ketika aku ada di tubir paling dalam, engkau juga ada di sana. Artinya pertolongan yang Tuhan berikan, yang Allah berikan, yang Roh Kudus berikan, yang Yesus berikan kepada Daud, dia gak bisa bayangkan. Dia selalu berkata, terlalu jauh dan tak terselami pertolonganmu dalam hidupku. Waktu aku jauh di angkasa, engkau ada di sana. Apa bicara aku di angkasa? Aku ada di atas. Bisa saja waktu aku di atas karir yang begitu luar biasa, aku diberkati, semua orang bibir mereka menceritakan namaku, semua mata melihat apa yang aku lakukan, semua telinga bisa mendengar apa yang telah aku lakukan. Begitu luar biasa, dia ada di puncak. Dia berkata, semua itu karena kasih-Mu. Katakan amin. Bahkan dia berkata, ketika aku di jurang tubir laut, waktu dia jatuh dalam dosa, kasih Tuhan juga ada di sana. Kasih pertolongan Tuhan, nama yang hebat, gak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu atau keadaan apapun. Katakan amin. Ratapan 3 ayat yang ke-23. Yang ketiga, Tuhan tanpa batas, dia akan memberkati kita. Mulai dari ayat 22. Mari kita baca. 2, 3. Selalu baru tiap pagi. Besar apa? Kesetiaanmu. Selalu baru setiap pagi. Malam torang tidur, malam torang istirahat, manggoro, tapi bangun pagi, berkat Tuhan selalu baru dalam kehidupan kita. Artinya dari hari ke hari berkat Tuhan mengiringi kita. Katakan amin. Kalau baca ayat ini pakai musik, tak berkesudahan apa? Oh, tak rahmatnya selalu
kesetiaan. Bangsa Israel di tanah Mesir, di padang gurun, roti dan daging yang Bapa kasih pada orang bukan roti kalamaring. Daging yang bangsa Israel makan bukan roti, bukan daging 2 hari lalu. Alkitab enggak catat itu. Tapi mana roti dan daging yang bangsa Israel, orang Israel makan? Setiap burung gagak bawah nyanda ada daging yang melek. Semua baru. Katakan amin. Tuhan kasih makan mereka di petang. Pokoknya setiap hari semua baru. Kalau dia ikan tude, kalau Tuhan kasih ikan tude, DP matanya ndak ada yang merah. Kalau ikan melek itu apa dia? Putih. So merah. Nah, kalau dia misalnya Tuhan kasih cuma ndak ada yang firman Allah bilang waktu Tuhan kasih makan lewat burung gagak, Tuhan kasih dorang ikan oci, lolosi, cakala, nggak ada. Tapi daging yang segar. Ikan kalau tahu waktu itu tidak ada ikan DP mata yang merah, ikan melek. Tuhan gak kasih tanggung-tanggung berkat bagi kita. Dia kasih yang the best. Saudara percaya yang terbaik Tuhan kasih? Bangsa Israel berapa lama itu Tuhan sediakan? Tiap hari selalu baru, selalu baru berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan khawatir, ya tepuk tangan. Jangan khawatir tentang kehebatan Tuhan yang tanpa batas itu. Dia bukan saja menyediakan sesuatu yang spektakuler yang tidak pernah engkau pikirkan. Dia bukan saja berbicara tentang Allah yang tidak dibatasi oleh waktu pertolongannya, tapi dia juga akan menjamin kehidupan kita sehari-hari. Apa yang kau butuhkan, percaya Tuhan sediakan. Kami pastori, saudara, kami percaya apa yang kami butuhkan. Dan sampai hari ini tidak pernah Ibu Rohani bilang pak kita, Pipi, orang so habis baras. Gak pernah. Kalau memang di zaman dulu, zaman orang pioner-pioner, di desa-desa juga, di waktu seperti mau kekurangan, seperti ya mau kekurangan, doa puasa, amin, tiba-tiba ada cakalang tak gantung di muka pastori, seperti mau kekurangan. Mau buka pakai apa? Ini kisah nyata Bapak Ibu. Mau buka pakai apa? Nggak ada. Gembala pendeta berdoa, haleluya, Tuhan berkati, Tuhan kami mau makan, haleluya, amin. Buka, kosong dapur. Baru waktu keluar pintu pastori, cakalang sudah ganteng. Dulu cakalang, kalau sekarang ayam masak kuning, ungkep. Belum selesai ibadah, pastori sudah ditoki, ada ikan batu itu yang DP mulu sama dengan kakatua, burung kakatua, ikan kakatua ya itu. Bapak Ibu, kalau makan ikan kakatua masa kuning, datang ke pastori, hampir tiap hari Minggu ada itu ikan. Cuma tidak tahu akhir-akhir ini. Beras belum kosong. Dan kami menggembala sudah sekian tahun. 3 tahun, 5 tahun, dan 6 tahun kami di sini. Sudah berapa tahun itu? 3 tahun pertama menggembala? Berapa tahun? 14 tahun. Gak pernah Ibu Rohani datang malah. Tapi kita tidak ada apa-apa. Gak pernah. Tapi
Tapi setiap hari bertanya, makan bakso? Mari kita ke lapangan. Tenang Ci Ayu, Ibu Ayu yang selalu ingatkan saya, game tidak usah makan di lapangan sana. Nggak bisa, itu selera saya. Bapak Ibu panggil makan saja di mall, saya lebih enak itu makan di situ. Karena memang sudah dari sononya. Jadi sekali-sekali makan di sana. Pokoknya saya mau berkata, dengan Tuhan, berkat kita setiap hari Dia akan sediakan. Sesuai dengan apa yang kita inginkan. Katakan amin. Tadi malam dengan teman-teman Andy bakar sate. Kemarin ya. Kemarin. Sayang sate tidak cukup. Kita so malu. Trompet tamu orang mungkin masih mau makan. Sate so habis. Biasanya 1 ekor ayam sate sampai berapa? Cuma karena Tante Els potong basar-basar. Karena Tante Els pikir mungkin orang yang mau datang dari Sonder, kasih coba basar-basar. 1 kali jalan, ludes. Saya cek nasi, habis. Ibu Els bilang, biasanya Om, tak kurang tak lebe-lebe lagi. Karena ya Ibu Els kan dengan kami di pastor, dia udah tahu itu. Saya lihat habis. Saya bilang sama Igem, Angel, cepat beli di depan sana sebelum dorang dapat lihat kosong. Sebelum dorang dapat lihat, cepat beli ya. Cuma karena baku dekat nanti dorang so haga-haga. Aduh kasihan, so habis nasi ini pastori. Bukan tamu-tamu kita yang makan banyak, bukan. Ibu Els bilang begini, dorang lapar. Bukan dorang tamu, anak-anak rebana kan mereka latihan. Itu kan hari Jumat, jadi mungkin buka puasa sedikit. Jadi Tante Els tahu ini anak-anak peselera. Tante Els lihat, pantas Angel biasa cuma makan sadiki, sekarang subumbung. Epan biasa makan sadiki, sekarang subumbung. Semua anak-anak yang dilatih, semua makan banyak. Supaya anak-anak kita jadi gemuk, Sonder mesti datang terus. Makan sate. Kemarin, karena jangan sampai lagi kehabisan satenya, Andy bakar ayam kuning bakar. Tidak tahu apa dia nama itu. Bakar ya, ayam kuning kong bakar. Saya menikmati. Tadi malam sampai tengah malam Andy bakar pisang goreng. Jam 11 Andy goreng pisang. Saya sengaja ngomong soal makan ini Bapak Ibu. Andy goreng pisang. Dan tamu-tamu menikmati. Hari ini sebelum minggu tiba, Igem sudah ditelepon. Hari ini bilang Pak Gembala makan di rumah. Hari Minggu belum datang, hari Sabtu sudah ada undangan makan. Hari Senin mau perpisahan anak-anak Sonder. Satu ibu bilang Pak Endi, tahu betul apa nyanda. Bilang Pak Om Sem, tidak usah ayam, baking ragei. Gembala darah tinggi. Ini kalau kita menikmati bersama dengan Tuhan, hari ke sehari Dia akan mengenyangkan kita. Saya sengaja bicara makan. Kesimpulan, kita akan dipuaskan, kita akan dikenyangkan sesuai dengan selera kita. Katakan amin. Dan minggu depan kurang mau tunggu siapa yang mau undang. Artinya kami nggak pernah berkekurangan
karena majikan yang kami sembah tanpa batas, dia akan memberkati kita. Saya kunci, Oma harusnya semua firman hari Jumat. Oma bersaksi masa tua, dan kesimpulannya selama ini Oma nggak pernah dapat berkat yang besar selain tanggal 18. Betul? Betul. Saya harus bilang kepada Bapak Ibu supaya ini menjadi kekuatan kita. Bukan saya mau ini orang memberi, bukan. Konsumsi eklesia kemarin 350 dos sampai 450 dos, ya. Berapa? 350 dos. No kali akan jom makanan dos sekarang rata-rata berapa? Saya nggak ngomong itu. Cuma Bapak Ibu yang makan kan tahu itu dos apa tak? Dos mana yang kita makan? Rumah makan mana? Ibu Tris, saya, telepon saya. Om Sem, nanti ini makanan. Yang punya rumah makan bilang, berkat itu, uang itu untuk ongkos konsumsi, kasih Pak Oma. Kita bilang, Tris langsung bilang Pak Oma. Hari Sabtu Ibu Tris bilang, Natal kita tanggal 19. Jadi kalau 350 kali 1 dos itu berapa? Bapak Ibu hitung jo. Juta. Oma terima. Tanggal 19 pagi 5:30 saya ditelepon. Oma sakit. Saya baku seru dengan Ibu Gembala. Jangan Oma sakit ini dapat berkat besar. Memang Oma berpikir soal berkat itu bukan karena berkatnya besar. Oma juga diberkati dulu luar biasa. Tapi dengan berkat ini Oma mau pikir kita mau bikin apa ini. Kita mau kasih Pak ini, kita mau kasih Pak ini, kita mau kasih Pak ini. DP laste Oma 1 malam nyanda tidur. Betul Oma tak? Betul. Nanti ada hikmahnya di kisah ini. 10 juta lebih ini mau buat apa? Oma sedang berpikir kita mau kasih ke mana ini? Aku ingin memberkati. Karena Abang Bentor setiap minggu 1 orang dapat 5.000. Ini 10 juta lebih mau kasih ke mana? 1 malam Oma nyanda tidur, berpikir ini berkat kita mau bikin apa? No, kalau semua jemaat berpikir begitu, yang penting jangan sakit. Yang pertama dari kisah ini, ketika engkau diberkati, segala sesuatu yang engkau dapat dari Tuhan, pertama engkau pikir tentang Tuhan. Yang kedua, jangan sampai berkat yang kita dapatkan membuat kita tidak enak dalam hidup ini. Tapi saya percaya Oma dari sisi yang positif, saking Oma terlalu sayang untuk orang semua, makanya Oma 1 malam nyanda tidur. Saya ngomong apa adanya kepada Bapak Ibu. Oma terlalu cinta kepada Bapak Ibu. Saking Oma terlalu cinta, dia terlalu berpikir segala sesuatu yang di luar kemampuan Oma. Oma sakit. Segala sesuatu yang kau dapatkan, engkau nikmati. Dan saya percaya ketika engkau libatkan Tuhan dalam hidup kita, berkat yang engkau dapatkan tidak akan membuat engkau susah dalam hidup ini. Serahkan segala sesuatu. Berkat Tuhan selalu baru setiap hari. Mari bangkit berdiri semua. Ia merasa engkau mau menikmati Tuhan tanpa batas. Pertolongannya tidak bisa dibatasi dengan waktu. Berkatnya baru setiap hari. Lambaikan tangan kita. Haleluya. Namanya terlalu luar biasa.